Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Francisco Felix Jaya, dan hari ini izinkan saya berbicara mengenai sebuah isu yang semakin penting di kalangan generasi kita saat ini, yaitu generasi Z, atau yang biasa kita sebut Gen Z, yaitu kesehatan mental di kalangan Gen Z, generasi yang lahir dan tumbuh di era digital, menghadapi banyak tantangan yang berbeda dibandingkan generasi sebelum-sebelumnya. Mereka ini, kami, generasi Z, hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, perubahan sosial yang cepat, seperti algoritma di sosial media yang sangat cepat pertumbuhan sosialnya, serta juga tekanan-tekanan yang tinggi dari media sosial tersebut, yang seringkali mengaburkan batas antara kehidupan nyata dengan ekspektasi virtual. Kesehatan mental generasi ini terpengaruh oleh beberapa faktor yang akan kita bahas. Yang pertama, dari segi faktor tekanan media sosial. Media sosial ini memberikan kita gambaran ideal tentang kehidupan orang lain. Jadi kita itu melihat orang lain itu hidupnya mewah, hedon, kehidupan yang liburan mewah, prestasi yang luar biasa, penampilan yang menarik, atau foto-foto yang estetik. Itu semua hanya menampilkan sebagian kecil dari apa yang kita lihat dari kehidupan seseorang, yang bisa mereka mengedit foto tersebut biar menjadi lebih estetik, biar merasakan penampilan diri yang pede, atau dan lain-lain lah. Perbandingan ini yang menyebabkan perasaan cemas, rendah diri, dan juga bahkan depresi bagi generasi Z yang melihat dari sosial media tersebut. Yang kedua, perubahan sosial dan ekonomi. Gen Z tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi dan sosial, krisis global, pandemi, perubahan iklim, serta ketidakstabilan politik dan ekonomi. Itu juga beberapa tantangan besar yang mempengaruhi generasi kami, seperti ketidakpastian ini juga sering kali menciptakan perasaan cemas tentang masa depan, perkuliahan, pekerjaan, atau bahkan tentang kehidupan sehari-hari. Itu juga menjadikan Gen Z mengalami kesehatan mental atau mental health. Yang ketiga, kita bahas keterbatasan dukungan sosial. Di zaman yang serba terhubung ini, banyak dari kita yang merasa semakin terisolasi, terkunci, tertutup. Meskipun kita sebagai Gen Z bisa mengalami cara komunikasi yang secara digital, di mana saja, bersama siapa saja, apapun pembahasannya dan lain-lain, kita juga menjadi tidak sering lagi mengalami interaksi tatap muka dengan teman-teman atau keluarga, seringkali digantikan oleh komunikasi digital tersebut yang tidak selalu memberikan kenyamanan emosional yang dibutuhkan. Berikut ini ada juga dampak-dampak kesehatan yang tidak ditangani. Jika masalah kesehatan mental ini tidak ditangani dengan serius, akan berdampak sangat berbahaya. Bahkan dari kita merasa terjebak dalam perasaan cemas atau depresi tanpa tahu apa yang harus menghadapinya dengan cara apa. Jadi kita itu overthinking duluan gitu. Overthinking tanpa tahu harus menghadapinya seperti apa. Akibatnya, ini bisa mempengaruhi banyak aspek kehidupan, seperti kinerja akademis, hubungan sosial bersama teman-teman, keluarga, atau bapak ibu dosen, dan lain-lain, hingga kesejahteraan fisik. Contoh, seseorang yang mengalami kecemasan berlebihan mungkin akan kesulitan berkonsentrasi di sekolah, di kampus, atau di kantor, di dalam dunia pekerjaannya. Seseorang ini merasa tertekan bila merasa kehilangan motivasi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Dalam kasus yang lebih ekstrim, bisa berujung pada perilaku beresiko, seperti penyalahgunaan zat, atau yang kita bisa sebut ngobat, atau bahkan pikiran untuk menyakiti diri sendiri, yaitu bisa dengan berbagai macam hal lah untuk menyakiti diri sendiri, dari fisik maupun mental yang tambah kita buat. Semakin kita pikirkan, semakin terkena serangan mental kita tersebut.
Nah, beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi masalah kesehatan mental di kalangan Gen Z. Yang kita bahas pertama, mencari dukungan dan berbicara tentang masalah kita. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut dengan berbicara. Jangan ragu untuk mencari dukungan, baik itu dengan teman, keluarga, yang bisa juga dengan orang yang profesional seperti psikolog atau konselator. Kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan, seperti apa sih yang kita rasain sekarang tuh. Kita daripada kita makin overthinking, tambah kena mental health, lebih baik kita ungkapin gitu. Lebih baik kita bicara dengan teman, keluarga, atau bahkan psikolog yang tadi kita sebut. Kita harus mengubah stigma seputar kesehatan mental, bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah pertama menuju penyembuhan. Jadi jangan mikir kalau kita itu cerita, kita curhat, kita tuh jangan mikir kalau kita itu lemah. Begitu ya. Jadi ungkapkan apa yang kita rasakan. Jangan menganggap kita, kalau nanti aku cerita sama si A, aku dianggap lemah. Kalau nanti aku sampai ke psikolog, berarti aku nanti dianggap lemah. Jangan seperti itu ya. Karena kita harus mencari dukungan atau berbicara tentang masalah kita, agar kita bisa mengungkapkan apa isi hati kita itu. Lalu yang kedua, mengelola stres dan kecemasan. Kita juga perlu belajar cara mengelola stres dan kecemasan dengan lebih baik. Berbagai teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, pilates, bahkan olahraga yang lainnya, sekedar berjalan, workout di rumah, kita bisa lakukan itu untuk membantu kita mengelola stres dan kecemasan. Selain itu, tidur yang cukup dan makan makanan bergizi juga sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Karena biasanya kalau kita tidur begadang sampai jam 1, jam 2, lalu besok pagi harus berkegiatan lagi, kita itu badan ini terasa lemes, letih, lesu. Jadi untuk menjaga dan mengelola kecemasan, stres, kita perlu juga tidur yang cukup serta makanan-makanan yang bergizi. Yang ketiga, bisa mengurangi penggunaan media sosial. Membatasi diri dengan menggunakan media sosial dan mengurangi waktu yang dihabiskan di media sosial juga bisa mengurangi perasaan tidak cukup atau cemas yang sering muncul akibat perbandingan sosial yang tadi kita sebutkan di awal. Coba untuk lebih fokus pada pengalaman hidup yang nyata, yang real, yang ada, yang kita alami, dan hubungan sosial yang membangun, bukan justru sekedar jumlah like, komentar, bahkan viewers atau dan lain-lain di media sosial. Yang selanjutnya, mengembangkan keterampilan coping yang sehat. Nah, Gen Z juga bisa belajar mengembangkan keterampilan coping yang lebih baik untuk menghadapi tekanan. Ini juga bisa berupa mengatur waktu dengan lebih baik, dengan memberikan waktu-waktu yang efisien dalam dunia pekerjaan, perkuliahan, atau bahkan hubungan sosial yang lain. Kita bisa mengatur waktu lebih baik. Mengenali emosi kita tanpa menekannya. Jadi misalkan kita kalau sudah merasa emosi, jangan kita paksakan. Harus kita berikan waktu luang untuk meredakan emosi tersebut. Atau sekedar mencari aktivitas yang membawa kebahagiaan dan kenyamanan, seperti membeli makanan-makanan kesukaan, membeli barang-barang hobi, barang-barang kesukaan, atau bahkan berolahraga, berkarya, sekedar bermain gitar, bernyanyi, atau bahkan berkumpul dengan teman-teman yang positif. Itu juga, berkumpul dengan teman-teman yang positif juga bisa memberikan waktu kita untuk berbicara, melepaskan apa yang ada di dalam hati kita, untuk saling bertukar pikiran. Itu juga dapat mengembangkan keterampilan coping yang sehat. Nah, lalu sebagai manusia, orang tua, pendidik maupun masyarakat umum, kita perlu mendukung kesehatan mental generasi Z. Mari kita berikan ruang yang aman dan nyaman bagi mereka untuk berbicara, memahami mereka dengan empati, mengerti apa yang mereka rasakan dengan memposisikan diri apa yang mereka rasakan, memposisikan diri dengan yang mereka ceritakan. Jadi jangan terus-menerus kita sebagai orang tua atau orang yang tidak mengalami, ketika ada yang bercerita tentang apa yang dia rasakan, kecemasan atau bahkan apapun,
malah kita bilang segitu doang nggak berasa gitu. Nah, malah adu nasib jadinya ya. Kita jangan seperti itu, dan juga menyediakan sumber daya yang mereka butuhkan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik maupun mental. Nah, semoga ini bisa berperan aktif dan menciptakan lingkungan yang sehat, mendukung kesehatan mental bagi generasi muda seperti kita. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.